Bisa langsung dimulai ya, Dokter Lina? Silahkan, Dokter Lydia, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Lina, untuk kesempatannya. Saya diberikan tema oleh Dokter Lina mengenai positioning mamografi, dalam hal ini posisi rutin maupun tambahan. Mari kita langsung mulai. Saya mengambil jurnal ini di mana pada jurnal ini dilakukan di India, melibatkan 1.369 kasus mamografi, di mana pada penelitian ini dikatakan konklusinya adalah positioning adalah faktor yang paling penting yang dapat mempengaruhi hasil dari mamografi. Jadi dari penelitian ini didapatkan bahwa selama pemeriksaan mamografi ada beberapa kasus yang positioningnya tidak tepat. Hal ini mempengaruhi hasil yang di mana hasil dari ekspertise menjadi inkonklusif dan hal ini menyebabkan reduce dari sensitivitas dari mamografi. Kemudian penelitian selanjutnya saya ambil dari AJR, cukup recent 2017. Di sini dikatakan bahwa suksesnya screening mamografi dalam hal ini adalah mendeteksi lesi-lesi yang kecil atau yang sangat halus, itu sangat bergantung terhadap image quality, termasuk dalam hal ini adalah breast positioning. Sehingga breast positioning ini sangat penting di image reseptor, dan hal ini sudah disetujui atau dideklarasikan oleh radiologis maupun peneliti, karena technical problem maupun image problem pada image quality bertanggung jawab terhadap keterlambatan deteksi pada kasus screening sebesar 22%, dan pada kasus interval breast cancer sebesar 35%. Interval breast cancer ini di mana setelah screening tidak terdiagnosis, tapi di antara periode ke screening berikutnya baru terdiagnosis. Jadi image quality memang mungkin banyak peran dari teknologis, dalam hal ini adalah radiografer, tapi dapat mempengaruhi kemampuan atau mempengaruhi secara langsung dari akurasi radiologis dalam memberikan interpretasi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa positioning itu sangat berpengaruh terhadap image quality. Di dalam mamografi, image quality itu strict quality assurance. Jadi kita harus strict sekali terhadap image quality. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi image quality? Yang pertama tentunya dari alatnya dan software-nya, karena dalam hal ini dapat mempengaruhi exposure, sharpness, noise, dan kontras. Selain itu, positioning. Di sini positioning sangat penting. Kemudian compression yang tepat. Apa tujuan kita untuk mendapatkan quality yang bagus dari mamografi? Quality yang bagus itu akan mengurangi repeat. Mengurangi repeat ini berdampak pada meningkatkan efisiensi dan meningkatkan patient safety. Breast positioning adalah faktor utama, karena di dalam breast positioning itu kita bisa, yang baik itu kita bisa menghilangkan atau mengeliminasi artefak, memaksimalkan jaringan payudara yang terlihat pada gambar. Hal ini akan meningkatkan performance kita sebagai radiologis dalam menjawab suatu mamografi. Mamografi positioning goal-nya adalah kita kembali ke basic anatominya. Jadi yang kita usahakan adalah membawa payudara ke true anatomical position. Dan kita menggunakan anatomical landmark sebagai standar untuk positioning. Gambar ini saya courtesy dari Louis C. Miller. Yang normal adalah ya normalnya tanda petik ya. Jadi true anatomicalnya normalnya tanda petik. Jadi yang seperti ini, di mana nipple tegak lurus terhadap dinding dada. Nah, apabila ada variasi yang seperti ini semua, kita usahakan kita tarik, kita posisikan ke arah seperti ini di saat kita melakukan positioning mamografi. Bagaimana caranya kita membawa payudara itu ke natural anatomical position? Yang pertama adalah posisikan nipple tegak lurus terhadap dinding dada. Yang kedua, ini yang perlu kita perhatikan, di mana jaringan payudara yang
harus terlihat pada mamografi adalah ini, di dalam perimeter ini. Kemudian kita gunakan landmark pectoralis, kemudian kita gunakan landmark dari PNL, pectoral nipple line. Nah, ini pectoral muscle, kira-kira lokasinya di sini. Kalau kita aplikasikan di dalam mamografi, yaitu ini posisi MLO, pectoral ada di sisi ini, kemudian PNL tegak lurus terhadap dinding dada. Ini pada mamografi posisi MLO. Kemudian pada posisi sisi atau kraniokaudal, kita berusaha menaikkan payudara, di mana PNL posisinya tegak lurus terhadap, sebisa mungkin tegak lurus terhadap dinding dada. Kita mulai dengan MLO. Jadi di dalam MLO, perimeter semuanya masuk di dalam gambar. Ini yang dikatakan perimeternya tercover semua, gambar yang seperti ini. Di mana pektoralnya bisa terlihat penuh, lebar, kemudian jaringan payudaranya terseparasi, teregang dengan baik. Kemudian area forbidden, yaitu ini Milky Way, itu bisa terlihat seluruhnya. Dan daerah inframammary fold terlihat. Memang pectoral muscle bukan bagian dari payudara, tapi hal ini pectoral muscle menjadi anatomical landmark yang penting saat kita melakukan positioning. Di sini yang diharapkan memang pectoral muscle ini tidak hanya sampai di tegak lurus, tapi di bawahnya juga. Tapi kalau bisa seperti ini tuh baik sekali. Setidaknya minimal kita bisa melakukan tegak lurus pektoral ini sampai ke nipple. Kelebihan dari pektoral yang bisa terlihat full itu adalah kalau kita melihat area forbidden area yang di sini itu akan tetap terlihat dan daerah inframammary fold juga akan terlihat. Kalau kita bisa memposisikan seperti ini juga axillary marginnya juga menjadi lebih lebar. Pectoral muscle ini boleh straight, boleh agak mencembung. Ini ada sedikit trik dan triks untuk membuat suatu MLO yang baik. Jadi kita bisa siasati dari equipment-nya, dari alatnya, dan dari pasiennya. Yang pertama dari equipment-nya. Jadi saat MLO kita pasti melakukan suatu penyudutan. Penyudutan itu bisa 40-60 derajat. Di sini kalau di kepustakaan ini dikatakan vary in 10 degree. Tapi ada beberapa alat yang juga pakai 45 derajat. Jadi semuanya itu tergantung dengan body habitus-nya dari si pasien. Kemudian apa yang terjadi jika kita salah menentukan sudut? Di mana nanti akibatnya adalah jaringan payudara itu tidak terlihat keseluruhan. Mungkin ada yang terpotong. Kemudian image receptor. Image reseptornya ini posisi yang paling atas itu ada setinggi daerah sternoclavicular joint. Mungkin nanti ini akan saya lihatkan di gambar saja supaya lebih mudah untuk dilihat. Kemudian yang dari sisi pasien, kita posisikan pasien sedekat mungkin, jadi dia bertumpu berdiri dengan dua kakinya, kemudian shoulder dan hips sedekat mungkin dengan alat, namun tidak mengganggu pedal compression-nya. Pedal compression-nya itu yang menjepit payudara. Biasanya kalau terlalu depan nanti wajahnya menabrak pada pedal compression-nya. Kemudian patient shoulder, arm, dan tangan itu harus rileks. Walaupun pasien harus memegang handle, namun biasanya shoulder-nya kaku, tangannya kaku. Hal itu akan mempengaruhi positioning. Biasanya sih pasien mamografi itu perlu disayang-sayang begitu, jadi kadang-kadang perlu sedikit dirangkul supaya kita bisa sambil mengedukasi pasien untuk shoulder-nya untuk untuk dirilekskan. Nah, di sini ada sedikit tips di mana kalau payudaranya kecil, sudutnya sedikit dicuramkan. Kalau payudaranya besar, sudutnya sedikit didatarkan. Supaya apa? Supaya payudaranya nggak jatuh. Jadi lebih bisa terpositioning dengan baik di image receptor. Ini gambarnya di mana image receptor adalah ini. Jadi
area yang paling atas ini pertama kali kita posisikan, kan biasanya agak turun gitu ya, kita naikkan ke atas, kita sesuaikan dengan sternoclavicular joint yang sebelah medial ini. Kira-kira tingginya segitu, baru kita bawa payudara ke atasnya, ke atas dari image reseptor. Karena kalau terlalu rendah seperti ini, nanti tidak seluruh payudara bisa tampak pada gambar. Kemudian sudutnya, jika sudutnya terlalu tajam, itu juga mungkin ada daerah jaringan payudara atau daerah pektoral yang tidak tercover keseluruhan pada gambar. Nah, ini contohnya di mana ini gambar yang baik, di mana memang terlihat mammary inframamary fold, kemudian pektoralnya lebar, ini sedikit mencembung, ini masih bagus. Kalau ini kita lihat bahwa dia tidak keseluruhan sehingga ada jaringan payudara di sini yang tidak terlihat. Hal ini bisa menyebabkan mungkin kita menjadi miss dalam menginterpretasi atau mendapatkan lesi yang ada di daerah sini. Kemudian payudara yang sudah kendor gitu. Jadi yang payudara yang sudah kendor misalnya ada lesi nih di daerah sini, kalau kita tidak mempositioningkan dengan baik, mungkin lesi ini menjadi tidak terlihat karena tertutup oleh fibroglandular dari payudara sendiri. Namun pada payudara yang kendor kita coba naikkan, kemudian kita tarikkan keluar, kita positioningkan di mana nipple tegak lurus terhadap dinding dada dan kompresinya adekuat, sehingga ini ilustrasi lesi yang harusnya di sini mungkin terkaburkan oleh jaringan fibroglandular, di sini akan lebih terlihat. Kemudian kita masuk ke posisi kedua, yaitu craniocaudal. Jadi, bagaimana membuat suatu sisi yang optimal, ini jika memungkinkan, kita ambil area cleavage ini terlihat, di mana sisi kontralateral dari payudara sedikit terlihat. Ini menunjukkan bahwa payudara keseluruhan dari lateral sampai medial tercover keseluruhan. Tapi ini dikatakan juga di kepustakaan if possible. Kemudian ada jaringan pektoral sedikit yang terlihat, kurang lebih 30%. Ada tips dan triks dalam membuat suatu craniocaudal. Jadi pemeriksa berdiri di sebelah medial dari payudara yang diperiksa. Contohnya ini payudara sebelah kiri, kita pemeriksa berdiri dari sisi medialnya. Kita berusaha mengangkat payudara supaya pectoral nipple line itu tegak lurus terhadap dinding dada. Kemudian image reseptor yang ini itu sedikit kita naikkan supaya intramammary fold-nya juga terangkat. Dan kita minta pasien untuk menggeser atau menjauhkan sisi payudara yang kontralateral, biasanya dengan tangan pasien sendiri untuk menjauhkan, supaya tidak terlalu banyak yang ikut terjepit. Kemudian nipple sebisa mungkin terlihat di sentral. Ini gambar ini tidak terlihat, tapi mungkin nanti ada gambar lain yang nipple-nya ada di sentral. Namun memang pesannya adalah jangan mengorbankan jaringan payudara karena memang tergantung dari bentuk si payudara sendiri. Nah, ini sebagai contoh. Atau kalau kita lihat gambar ini sepertinya ideal sekali, pektoralnya kelihatan, semuanya kelihatan. Memang ini adalah gambar yang oke, keren sekali. Kemudian yang ini, daerah sini akan terpotong, daerah lateral terpotong, memang tidak banyak pektoral yang kelihatan, tapi ini bisa dikatakan ya ini nggak bagus banget. Kemudian yang sebelah ini payudaranya lebih banyak yang sisi medial yang kelihatan, sedangkan sisi lateralnya nggak banyak yang kelihatan, banyak yang terpotong. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, apakah kita harus mengulang? Nah, mengulang itu juga harus kita pertimbangkan baik-baik karena ada radiasi yang kita berikan pada payudara, dan itu sangat dekat sekali dengan jaringan payudara. Sehingga pada keadaan seperti ini, mungkin kita tidak harus meripit, tapi mungkin kita memberikan additional position. Jadi additional position ini dibutuhkan untuk melihat suatu komponen anatomik yang spesifik yang mungkin tidak terlihat dari standard view.
Maaf. Apa saja additional view yang paling sering kita gunakan adalah ini, true lateral, ML atau LM. Nanti kita akan bedakan, kebanyakan kita pakai yang ML ya, tapi juga ada posisi yang LM. Kemudian spot magnification dibesarkan dan di spot di area tertentu, itu pembesarannya sekitar 1,5 sampai 2 kali pembesaran. Kemudian spot compression, jadi di area yang kita ingin lihat lebih jauh, hanya di area khusus, yaitu spot compression. Kemudian XCCL, exaggerated CC lateral, jadi kita lebih menambah ke area lateral dengan posisi CC. Kemudian cleavage, kita ambil juga pada posisi CC, tapi kita lebih mengarah ke yang sisi medial. Kemudian tangensial, ini untuk kalsifikasi di kutis yang kita curigain di kutis, tapi secara sisi maupun MLO mungkin itu terlihat seperti ada di intraparenkimal. Kemudian roll sisi, jadi sisi tapi kita sedikit putar payudaranya ke sisi medial atau lateral. Nah, ini contoh additional tambahan yang paling sering, ML. Jadi dikatakan ML seperti prinsip radiografi lainnya, kalau sinarnya arahnya dari sisi medial, ini ML. Jadi pada gambar ini mungkin ini yang lebih sering karena ini yang lebih mudah. Karena pedal pad itu tipis, sedangkan image reseptor itu tebal. Nah, kapan kita butuh LM? Jadi LM itu sinarnya dari lateral, image reseptornya ada di medial. Hal ini akan melihat sisi medial lebih baik. Namun kadang sulit karena image reseptor itu kadang-kadang tebal sehingga akan menyebabkan tekanan ke sisi payudara kontralateral sehingga lebih banyak kita gunakan posisi yang ML. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah spot magnification. Jadi ada tambahannya seperti ini. Jadi tujuannya supaya payudara ini lebih jauh terhadap kasetnya. Sehingga seperti prinsip radiografi yang kita pernah pelajarin, makin jauh nanti bayangannya makin besar. Kemudian kita tambahin spot compression, seperti ini pedalnya. Contohnya pada kasus ini adalah daerah sini ada klasifikasi yang kecil-kecil grouping atau segmental. Kemudian kita pengen tahu bentuknya seperti apa. Kemudian ini dimagnifikasi dan di spot. Gambarnya seperti ini, jelas sekali ini suatu klasifikasi yang suspicious maligna. Kemudian yang lainnya adalah spot compression. Pedalnya ada 2 macam seperti ini, tergantung alatnya. Dari kepustakaan lebih suka yang lebih lebar karena jangkauannya akan lebih banyak. Ini contohnya pada kasus ini ada daerah yang distortion, yang terlihat pada MLO maupun CC. Kemudian dilakukan spot compression, memang terlihat sekali spekulasinya. Jadi lesi ini ThyREDS 5 dan terbukti dengan intraductal karsinoma. Posisi selanjutnya yang XCCL, di mana exaggerated sisi lateral. Jadi biasanya kita ambil posisi sisi seperti ini, tapi kita lihat di sini ada yang terpotong. Kemudian kita geserkan sedikit ke sisi lateral sehingga lateralnya banyak terlihat. Contohnya seperti ini. Ini contoh juga XCCL di mana ternyata memang di lateral ada lesi yang kemudian di USG, secara USG seperti ini kita suspek terhadap suatu malignansi. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah cleavage, di mana di sini kelihatan ada sesuatu yang mencurigakan di sisi medial tapi nggak tercover keseluruhan, sehingga kita butuh posisi cleavage seperti ini di daerah ini, dan memang secara USG juga mencurigakan ke arah malignansi. Kemudian ini tangensial, jadi memang pada kasus ini diberikan suatu seolah-olah seperti klasifikasi di kutis. Jadi pada kasus ini kita nggak tahu ini lesi ada di kutis atau di payudaranya. Mungkin secara klinis atau kita sebagai ahli radiologis kita sepertinya ini di daerah kutis deh gitu. Kita bisa tambahkan posisi tangensial, yaitu nanti hasilnya seperti ini. Sehingga klasifikasi di kulit akan kelihatan. Selanjutnya roll, jadi sedikit payudara kita putarkan baik ke lateral atau ke medial. Ini contohnya kebetulan pasien ini punya
mole di daerah sini, memang kita putarkan, kemudian kelihatan mole-nya pun berputar. Ini berarti suatu posisi roll CC. Contohnya adalah ini. Kita lihat lesi yang kelihatan di sini aja ada asimetrik di satu posisi. Kemudian apakah ini suatu distortion? Kemudian dilakukan roll CC. Ternyata hilang. Ini menunjukkan bahwa ini adalah jaringan payudara yang saling menumpuk. Ya, sebagai konklusinya, kalau kita mencurigai ada kalsifikasi di kulit, kita gunakan tambahan, standarnya adalah CC dan MLO, kita tambahkan dengan tangential view. Kalau kita melihat suatu kalsifikasi bergerombol yang mencurigakan, kita bisa gunakan magnification atau spot magnification view. Kalau kita melihat suatu asimetri dan kita ragu apakah ini lesi, beneran lesi atau enggak ya, kita bisa pakai spot compression atau bisa menambahkan roll view. Kalau kita melihat suatu lesi yang ada di lateral, yang terpotong, kita mau yakinkan kembali, kita bisa tambah dengan XCCL. Kalau kita melihat suatu lesinya di medial, kita bisa tambah cleavage. Kalau kita hanya melihat di satu view aja, kita bisa tambahkan triangulation method. Triangulation method ini adalah ML atau LM yang paling sering kita gunakan. Jadi harapan saya dengan adanya materi ini, kita tidak harus melulu pada ML atau LM, tapi kita bisa sesuaikan dengan gambaran apa yang kita lihat saat kita memeriksa mamografi. Ya, sebagai penutup bahwa di sini radiologis harus tahu teknik dan indikasi pada setiap view pada mamografi. Kesalahan pada positioning itu dapat berakibat langsung atau mempengaruhi langsung terhadap final diagnosis kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Lydia.